Pada video sebelumnya, kita telah membahas 6 keutamaan sholat sunnah. Lalu tidak lengkap rasanya jika kita belum mengetahui berbagai macam sholat sunnah yang bisa kita amalkan dan rutinkan. Mengingat sholat sunnah itu banyak sekali macamnya, tergantung pada waktu dan keadaan tertentu. Nah, berikut kami rangkum 5 sholat sunnah yang bisa kita amalkan sehari-hari. Pertama, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan untuk mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah qobliyah, sedangkan sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Mengenai keutamaan sholat sunnah rawatib diterangkan dalam hadis dari Ummu Habibah. Ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat 12 rakaat atau sunnah rawatib sehari semalam, akan dibangunkan baginya rumah di surga." Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat At-Tirmidzi, sama dari Ummu Habibah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa sehari semalam mengerjakan sholat 12 rakaat atau sunnah rawatib, akan dibangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh." Hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasai. Hadis ini sahih. Yang lebih utama dari sholat rawatib adalah sholat sunnah fajar, yaitu sholat sunnah qobliyah subuh. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sunnah fajar atau subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, sholat tahajud atau sholat malam. Sholat tahajud adalah sholat yang dikerjakan di sepertiga malam akhir atau menjelang waktu subuh. Mengenai keutamaannya, Nabi SAW bersabda, "Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah atau Muharram. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam." Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nabi SAW juga bersabda, "Hendaklah kalian melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan orang soleh sebelum kalian dan membuat kalian lebih dekat pada Allah. Sholat malam dapat menghapuskan kesalahan dan juga dosa." Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Jumlah rakaat sholat tahajud yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat. Dan inilah yang menjadi pilihan Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah SAW tidak pernah menambah sholat malam di bulan Ramadan dan bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau melakukan sholat 4 rakaat. Maka jangan tanyakan mengenai bagus dan panjangnya. Kemudian beliau melakukan sholat 4 rakaat lagi, dan jangan tanyakan mengenai bagus dan panjangnya. Kemudian beliau melakukan sholat 3 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, sholat witir. Setelah melaksanakan sholat tahajud, jangan lupa ditutup dengan sholat witir. Jumlah rakaatnya harus ganjil. Bisa 1 rakaat, 3 rakaat, dan seterusnya. Nabi SAW bersabda, "Jadikanlah akhir sholat malam kalian adalah sholat witir." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan mulai dari waktu matahari meninggi hingga mendekati waktu zawal atau matahari bergeser ke barat. Jika memakai patokan jam, sholat duha sudah mulai bisa dikerjakan sekitar 15-20 menit setelah matahari terbit hingga 10 atau 5 menit sebelum matahari bergeser ke barat. Kita tidak bisa memberitahu jam pastinya ya, karena masing-masing waktu sholat di tiap daerah berbeda. Silahkan bisa disesuaikan dengan jadwal imsakiyah daerah setempat. Mengenai keutamanya, Nabi SAW bersabda, "Pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih, subhanallah, bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid, alhamdulillah, bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil, la ilaha illallah, bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir, Allahu Akbar, juga bisa sebagai sedekah." Begitu pula amar ma'ruf, mengajak kepada ketaatan, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Jumlah rakaat sholat duha minimalnya adalah 2 rakaat. Sedangkan maksimalnya adalah tanpa batas. Menurut pendapat yang paling kuat, atau pendapat ini juga dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi boleh hanya 2 rakaat, boleh 4 rakaat, dan seterusnya, asalkan jumlah rakaatnya genap. Namun jika ingin dilaksanakan lebih dari 2 rakaat, sholat duha tersebut dilakukan setiap 2 rakaat salam. Kelima, sholat isyraq.
Salat isyraq atau syuruk adalah salat sunnah yang dikerjakan di waktu sesaat setelah matahari terbit. Salat ini dikerjakan ketika matahari sudah meninggi, kurang lebih 1 tombak atau sekitar 15-20 menit setelah matahari terbit. Ingat, ketika matahari tepat di garis terbit, kita dilarang melakukan salat ya. Sedangkan salat duha adalah salat sunnah yang dikerjakan di waktu duha sebagaimana penjelasan kami pada poin keempat tadi. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, berarti mulainya waktu duha dan waktu syuruk itu sama, yaitu ketika matahari telah terbit setinggi tombak. Sehingga kesimpulannya, salat syuruk atau salat isyraq adalah salat duha yang dikerjakan pada awal waktu. Dan orang yang mengerjakan salat isyraq, hakikatnya dia sedang mengerjakan salat duha. Dalam hadis Abu Umamah, salat isyraq disebut dengan subhatud duha, salat duha pada awal waktu. Adapun tata cara pelaksanaan salat isyraq adalah sebagai berikut. Pertama, salat isyraq dilakukan sebanyak 2 rakaat. Gerakan dan bacaannya sama dengan salat-salat lainnya. Kedua, salat isyraq disyariatkan bagi orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid. Lalu ia berdiam diri di masjid hingga matahari terbit. Kemudian ia melaksanakan salat isyraq 2 rakaat. Ketiga, ketika berdiam di masjid, dianjurkan untuk berzikir. Zikir di sini bentuknya umum, bisa dengan membaca Al-Quran, mengkaji ilmu agama, mengikuti majelis ilmu, atau lebih khusus lagi, membaca zikir pagi. Mengenai keutamaannya disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi, Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Nah, itulah salat sunnah yang bisa kita rutinkan setiap harinya. Oh ya, perlu diketahui pula bahwa salat sunnah itu ada 2 macam ya, yakni salat sunnah muqayyad dan salat sunnah mutlak. Salat sunnah muqayyad adalah salat sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan pada waktu tertentu atau pada keadaan tertentu. Seperti salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah 2 rakaat seusai wudhu, salat gerhana, dan salat-salat yang kami bahas dalam 5 poin tadi. Sedangkan salat sunnah mutlak adalah semua salat sunnah yang dilakukan tanpa terikat waktu, sebab tertentu, maupun jumlah rakaat tertentu. Sehingga boleh dilakukan kapanpun, dimanapun, dan dengan jumlah rakaat berapapun, selama tidak dilakukan di waktu atau tempat yang terlarang untuk salat. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com, update setiap hari, insya Allah.